Persiapan jelang Pilpres 2024 menjadi contoh yang sangat jelas bagaimana pihak tertentu seperti main-main dalam mempersiapkan paslon untuk dimajukan pada Pilpres 2024. Pilpres 2024 dan permainan politik elit partai. Apa ya demi kepentingan bangsa? Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Mencermati dinamika politik di negeri ini setiap kali menjelang Pilpres tidak jarang membuat saya mengernyitkan dahi. Karena agak aneh melihat cara-cara yang dipakai para elit politik yang seolah menjadikan ajang Pilpres sebagai permainan politik belaka. Saya bahkan tidak jarang mempertanyakan, kalau model politiknya begitu, apa ya mereka benar-benar menyiapkan Pilpres untuk kepentingan bangsa? Sayangnya saya bisa menjawab bahwa hanya segelintir kecil kelompok yang rasanya ingin menjadikan negeri ini lebih baik, termasuk lewat cara mereka menentukan, menetapkan, dan mendukung sosok tertentu yang diharapkan menjadi Presiden RI. Suatu jabatan strategis yang menjadi incaran sebagian orang, meskipun tidak selalu bertujuan baik. Jika dicermati dari kacamata awam, saya sejak tertarik mencermati dinamika politik lewat Siward yang kita banggakan ini. Persiapan jelang Pilpres 2024 menjadi contoh yang sangat jelas bagaimana pihak tertentu seperti main-main dalam mempersiapkan paslon untuk dimajukan pada Pilpres 2024. Ada sosok yang terlihat gagal memimpin sebagai gubernur, dengan sebagian kelompok pendukung yang jelas menggunakan cara-cara busuk selama kampanye. Masih juga dideklarasikan sebagai bakal capres. Cara komunikasi dan perilaku para elit partai juga sama saja. Katanya sepakat membentuk koalisi A dan koalisi B, tapi sekarang antar koalisi itu terjadi main mata dan membuka kemungkinan terbentuknya koalisi baru, sekaligus meninggalkan koalisi lama yang katanya sudah sepakat itu. Kondisi ini kalau orang Jawa bilang, lambene raiso dicekal. Namun, saya pun menyadari bahwa dalam urusan politik yang katanya sangat cair itu, perkara memegang omongan tidak usah terlalu dipikirkan, karena mudah sekali berubah ibarat kedelai pagi yang sorenya atau besoknya bisa menjadi tempe. Kita pun tidak heran jika pada Pilpres 2019 lalu, mendadak Sandiaga Uno menjadi cawapres, konon katanya karena membawa kardusan yang cukup berbobot, atau Ma'ruf Amin atau MA, mendadak menjadi cawapresnya Jokowi setelah ribut-ribut perkara Ahok di mana MA baru saja bersikap tidak adil kepada anak bangsa, sekaligus menjadi contoh buruk dari seorang pemimpin agama bersikap. Mungkin dalam hal ini meskipun tidak sempurna, PDI Perjuangan masih cukup lumayan dalam mewarnai sistem demokrasi di Indonesia. Setidaknya partai banteng moncong putih ini konsisten, tegas dalam bersikap, dan sekalinya sudah memutuskan sosok bakal capres, tidak pernah diralat dengan alasan apapun. Kini tinggal menunggu siapa yang akan diduetkan dengan Ganjar Pranowo. Ini akan menarik. Sama menariknya dengan menantikan apakah AHY akan tersingkir atau malah menjadi bakal cawapres. Juga apakah Anies Baswedan akan manyun karena batalnya pres gara-gara partai-partai koalisi yang semula mendukungnya bubar jalan? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Tidak diundang. Kenapa Pak alasannya Pak? Ini Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Nasdem yang semakin diabaikan oleh Jokowi. Siapa suruh bikin kesalahan ini? Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Surya Paloh agaknya kecewa karena belakangan ini Partai Nasdem seperti dilupakan oleh Presiden Jokowi. Meski notabene masih bagian dari koalisi pemerintahan sebagai langkah politik yang diambil Nasdem sejak 2019 silam. Pengabaian yang terakhir terlihat ketika Jokowi berkumpul bersama 6 ketua umum yang berasal dari 6 partai pendukung pemerintah. Tidak ada Surya Paloh maupun perwakilan Nasdem yang diundang dalam pertemuan politik itu.
Meski kecewa, tapi Surya Paloh tampak mencoba bersikap tegar sembari menyatakan bahwa Nasdem akan tetap berada di koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf sampai pemerintahan Jokowi usai. Namun, isi hati Bang Paloh hanya dia sendiri yang tahu apakah benar-benar tegar atau pura-pura tegar. Namun terabaikannya Nasdem dari koalisi pemerintah bukanlah tanpa sebab. Bahkan sebenarnya bisa dibilang yang cari gara-gara ya Nasdem sendiri kok. Siapa suruh Nasdem tanpa permisi menjadikan Ganjar Pranowo sebagai salah satu kandidat bakal capres bersama Anies Baswedan dan Andika Perkasa? Tindakan yang menjadi kesalahan pertama karena mengusung orang tanpa permisi, juga tanpa etika politik dengan berkomunikasi kepada partai yang menaungi Ganjar. Kesalahan kedua Nasdem adalah dengan menjadikan Anies sebagai bakal capres, lalu pada saat bersamaan menolak keluar dari koalisi dan tidak menarik kadernya dari kabinet pembantu Presiden Jokowi. Ini apa-apaan sebenarnya? Habis mengusung sosok yang bikin repot pemerintah pusat selama 5 tahun, bahkan sampai sekarang dengan warisan hasil kerja yang amburadul, malah berharap Jokowi tetap merangkul dan baik hati seolah tidak terjadi apa-apa. Kan aneh namanya. Nanti semisal pas pertemuan antara 6 ketum parpol kemarin Surya Paloh hadir, nanti malah bisa bikin masalah karena kehadiran pemilik stasiun Metro TV akan membuat dia tahu strategi politik koalisi pemerintah. Lalu kelompoknya bisa leluasa mengatur strategi buat Pilpres 2024. Lah kok enak? Mendingan tidak diajak sama sekalian. Karena bisa dibilang persaingan menuju Pilpres 2024 sudah dimulai. Bahkan pada beberapa kesempatan bisa dibilang agak menghangat yang akan semakin panas mendekati Oktober 2023 karena pendaftaran duet bakal capres-cawapres resmi dibuka. Jadi bagaimana sekarang? Ya silahkan dinikmati saja berbagai drama yang masih akan tersaji 5 bulan ke depan. Apapun masih bisa terjadi, termasuk munculnya kandidat baru atau malah kolaborasi tokoh yang kini menempati 3 besar di klasemen elektabilitas capres. Bukankah politik itu cair dan bisa mendadak berubah? Seperti Ma'ruf Amin mendadak dipilih menjadi cawapres pada Pilpres 2019 silam. Siapa tahu akan ada kejutan besar menata Pilpres 2024 nanti, ya kan? Begitulah kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Pak Aher ini ketika beliau masih bertugas sebagai gubernur. Keputusan itu diputuskan di musyawarah paling tinggi, namanya musyawarah majelis syuro. Insya Allah pada hari-hari ke depan nampaknya akan ada musyawarah majelis syuro dan salah satu agenda yang ditunggu masyarakat ya tentu adalah kapan keputusan tersebut tiba. Gitu ya. Itu jawabannya. Jadi nampaknya kita tidak perlu Aher nyatakan siap jadi cawapres Anies. Asli bikin AHY kejang-kejang. Ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Demokrat patut bersyukur Anies diusung oleh Nasdem